Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman, pada masa Rasulullah terdapat peristiwa Haji Wada, dan setelah itu terjadi hal yang menggemparkan seluruh kaum muslimin pada masa itu dan menjadi duka terbesar bagi kita. Lantas peristiwa apakah itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Rasulullah SAW mengirim Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Hajj atau pimpinan rombongan haji pada tahun yang sama, yaitu 9 Hijriah. Lalu beliau mengirim Ali untuk mengusirnya dan menyampaikan isi surah At-Taubah. Beliau bersabda, "Setelah tahun ini, jangan ada seorang musyrik pun yang mengerjakan haji, dan jangan ada lagi yang bertawaf dengan telanjang." Atas dasar itu, Rasulullah membatalkan semua perjanjian dengan kaum musyrikin, kecuali dengan mereka yang masih terikat perjanjian singkat. Beliau bermaksud menyelesaikannya hingga batas waktu yang telah disepakati. Pada tahun itu, silih berganti orang datang untuk menemui Rasulullah, tunduk kepada Islam dan masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Sebagaimana firman Allah, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat." Quran Surah An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Beliau juga mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman bersama Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengutus pula beberapa delegasi kepada raja-raja di berbagai penjuru dunia untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Alhasil, tersebarlah dakwah dan menjadi tinggilah kalimat Islam. Kebenaran pun datang dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya, kebatilan itu pasti akan lenyap. Kemudian, kami akan menceritakan secara ringkas peristiwa Haji Wada dan tata caranya dengan memohon pertolongan Allah, karunia, taufik, serta hidayahnya. Rasulullah mengerjakan sholat zuhur pada hari Kamis, 6 hari terakhir di bulan Zulqa'dah, tahun 10 Hijriah di Madinah. Setelah itu, beliau berangkat bersama kaum muslimin dari kalangan penduduk Madinah dan kaum Baduy yang berhasil dikumpulkannya. Mereka melakukan sholat asar di Zulhulaifah dan bermalam di sana. Kemudian datanglah utusan Allah, Jibril, menemui Nabi di tempat tersebut, yaitu di lembah Al-Aqiq, untuk menyampaikan perintah Allah, yaitu agar beliau mengucapkan dalam hajinya, "Kami berniat haji dan umrah." Maksudnya, Allah memerintahkan beliau agar menggabungkan antara haji dan umrah atau haji qiran. Keesokan harinya, Rasulullah memberitahukan hal itu atau wahyu dari Allah kepada kaum muslimin. Pada hari ini, Nabi menggilir semua istrinya dengan satu kali mandi. Mereka berjumlah 9 orang, namun ada juga yang menyebutkan 11 orang. Kemudian beliau mandi dan mengerjakan sholat 2 rakaat di masjid, lalu berihram untuk haji dan umroh secara bersamaan. Demikianlah tata cara haji yang secara lafaz dan maknanya diriwayatkan oleh 16 orang sahabat, di antaranya pelayan Rasulullah, Anas bin Malik. Hadis tersebut pun diriwayatkan darinya oleh 16 orang tabi'in. Jadi, riwayat itu sangat jelas kesahihannya, sehingga tidak bisa ditakwilkan kecuali dengan takwil yang jauh atau menyimpang. Melakukan haji qiran lebih afdal atau utama menurut Abu Hanifah, juga menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, serta salah satu pendapat dari Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Pendapat ini juga diperkuat oleh mayoritas ulama tahqiq dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i. Demikianlah hasil dari penggabungan seluruh hadis atau riwayat yang ada. Bahkan, ada di antara ulama yang menganggapnya wajib. Tidak lama kemudian, Rasulullah membawa hewan sembelihan dari Dzulhulaifah dan memerintahkan siapa saja yang membawanya untuk berihram seperti ihram beliau. Nabi pun berjalan dan diikuti oleh kaum muslimin. Ada yang berjalan di depan, ada yang di belakang, ada yang di sebelah kiri, dan ada pula yang di sebelah kanan. Jamaah yang hampir tidak bisa dihitung
karena jumlahnya yang sangat banyak itu datang untuk ikut berhaji bersama beliau. Ketika Rasulullah tiba di Mekah, beliau melakukan tawaf kudum. Beliau melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Beliau pun memerintahkan orang yang tidak bisa membawa hewan sembelihan agar mengubah niat hajinya dan menggantinya dengan umrah, melakukan tahallul sempurna, kemudian berihram untuk haji saat mereka akan bertolak ke Mina atau pada hari Tarwiyah. Jika aku tahu akan menghadapi perkara yang tidak dapat aku elakkan, niscaya aku tidak akan membawa hewan sembelihan dan aku dapat menjadikan ihram ini untuk umrah. Riwayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi tidak melakukan haji tamatu, berbeda dengan yang dipahami oleh para sahabat Imam Ahmad dan sebagian ulama lainnya. Sesudah itu, Ali tiba di Mekah dari Yaman. Rasulullah bertanya kepadanya, "Dengan niat apakah kamu berihram?" Ali menjawab, "Dengan apa yang diniatkan oleh Rasulullah." Nabi pun bersabda kepadanya, "Aku membawa hewan sembelihan dan melakukan haji qiran." Lafaz ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan para ulama hadis lainnya dengan sanad sahih. Dalil tersebut jelas-jelas menunjukkan pelaksanaan haji qiran. Ketika itu, Ali membawa banyak hewan sembelihan dari Yaman. Nabi pun menggabungkannya dengan hewan sembelihan beliau, sehingga total jumlahnya menjadi 100 ekor unta. Selanjutnya, Nabi berangkat menuju Mina dan bermalam di sana. Saat itu bertepatan dengan malam Jumat tanggal 9 Dzulhijjah. Pada pagi harinya, beliau bertolak ke Arafah dan menyampaikan khutbah yang agung di Namira. Khutbah ini disaksikan oleh 40.000 sahabat beliau. Semoga Allah meridhai mereka semua. Beliau menjamak sholat asar dan sholat zuhur, lalu melakukan wukuf di Arafah. Kemudian Rasulullah bermalam di Muzdalifah dan menjamak sholat maghrib dengan isya pada malam tersebut. Pagi harinya, beliau mengerjakan sholat subuh pada awal waktu. Setelah itu, Nabi bertolak sebelum matahari terbit menuju Mina. Sesampainya di sana, beliau melempar jumrah Aqabah, menyembelih hewan kurban, dan mencukur seluruh rambut kepala beliau. Selanjutnya, beliau melakukan tawaf ifadah sebagai tawaf wajib, yakni tawaf ziarah. Namun, ada perbedaan pendapat tentang di manakah beliau mengerjakan sholat zuhur pada hari itu. Perselisihan itu menjadi masalah bagi banyak kalangan hufaz atau para ahli hadis. Sesudah itu, Nabi melakukan tahallul penuh dari segala yang diharamkan bagi orang yang berihram. Beliau menyampaikan khutbah kedua pada hari Nahar atau Idul Adha dengan khutbah yang agung, memberikan nasihat, memberikan peringatan, dan meminta para sahabat untuk menjadi saksi bahwa beliau telah menyampaikan risalah. Kita juga turut menjadi saksi bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, serta memberikan nasihat kepada umat. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas beliau sampai hari kiamat. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah kembali pulang ke Madinah dan Allah pun menyempurnakan agamanya. Sesudah pelaksanaan Haji Wada, Rasulullah menetap di Madinah pada bulan Dzulhijjah, Muharram dan Safar. Baru kemudian beliau mulai jatuh sakit di rumah Maimunah pada hari Kamis. Ketika itu, beliau rasakan sakit pada kepalanya yang mulia. Sejak saat itu, beliau pun mulai sering merasakan pusing. Meskipun demikian, Nabi tetap memberikan giliran malam kepada seluruh istrinya hingga beliau merasa berat atau tidak sanggup lagi. Oleh sebab itu, beliau meminta izin kepada istri-istrinya agar dapat dirawat di rumah Aisyah. Mereka pun mengizinkannya. Nabi menderita sakit selama 12 hari. Namun, ada juga riwayat yang menyebutkan 14 hari. Abu Bakar As-Siddiq yang mengimami kaum muslimin atas perintah Nabi ketika itu. Beliau juga memberikan dispensasi atau keringanan kepada Abu Bakar untuk tidak ikut dalam pasukan Usama yang telah siap berangkat ke Syam untuk memerangi pasukan Romawi. Karena beliau sedang sakit, kaum muslimin pun menunggu dan memperhatikan kondisi Rasulullah. Meskipun demikian, beliau masih sempat sholat bermakmum atau berjamaah kepada Abu Bakar dalam keadaan duduk. Tidak lama kemudian, Rasulullah wafat pada waktu zuha, tepatnya pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Pendapat yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal,
meskipun terdapat pendapat yang mengatakan pada awal bulan. Ada juga ulama yang berpendapat tanggal 2 Rabiul Awal, sedangkan sebagiannya berpendapat lain lagi. As-Suhaili mengatakan, atau yang diklaim sebagai pendapat yang belum pernah diungkapkan siapapun sebelumnya, bahwa tidak mungkin apabila Nabi melakukan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, baik dengan catatan seluruh bulan dihitung secara lengkap atau 30 hari, maupun apabila dihitung kurang atau 29 hari. Begitu juga jika sebagian bulan dihitung sempurna dan sebagian lagi tidak. As-Suhaili telah memberikan jawaban yang benar, bahkan sangat tepat, alhamdulillah. Ibnu Katsir telah mencantumkannya secara terpisah dengan berbagai jawaban ulama lainnya, yaitu bahwasanya perselisihan dalam masalah ini terjadi karena adanya perbedaan dalam melihat hilal bulan Zulhijjah di antara Makkah dan Madinah. Penduduk Makkah melihat hilal sehari sebelum penduduk Madinah. Dengan demikian, sempurnalah pendapat yang masyhur. Segala puji bagi Allah, dan sesungguhnya segala karunia hanya berasal darinya. Usia Nabi ketika wafat adalah 63 tahun menurut pendapat yang benar. Para ulama menambahkan, demikian juga umur Abu Bakar, Umar, Ali, dan Aisyah saat mereka meninggal dunia. Pendapat ini disebutkan oleh Abu Zakaria An-Nawawi dalam kitab Tahdzibnya. Pandangan itulah yang diyakini kebenarannya olehnya. Namun sebagai riwayat tersebut masih perlu diteliti ulang. Ada pula yang mengatakan bahwa Rasulullah berumur 60 tahun pada saat itu. Pendapat lain menyebutkan 65 tahun. Ketiga pendapat ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari Ibnu Abbas. Maka dari itu, bertambah hebatlah keguncangan di kalangan kaum muslimin seiring dengan wafatnya Rasulullah. Beban pun semakin berat dan persoalan menjadi bertambah sulit. Musibah betul-betul menimpa kaum muslimin karena wafatnya Nabi mereka. Umar bin Al-Khattab tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia pun menyatakan, beliau belum wafat, beliau akan kembali lagi, sebagaimana Musa dahulu yang akhirnya kembali kepada kaumnya. Semakin gemparlah kaum muslimin tatkala mendengar pernyataan tersebut. Muncullah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang senantiasa mendapat dukungan dan pertolongan sejak awal hingga akhir, baik lahir maupun batin. Beliaulah yang kemudian berhasil menegakkan kebenaran, menyuarakan hak secara terang-terangan, dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin seraya membaca firman Allah. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Ali Imran ayat 144. Seakan-akan kaum muslimin belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya. Setiap muslim yang ada saat itu pun langsung membacanya. Kemudian, kaum muslimin membawa Abu Bakar pergi menuju tempat pertemuan Bani Sa'idah. Mereka sepakat untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai Amirul Mukminin. Namun, Abu Bakar menolak dan mencegah pengangkatan itu. Abu Bakar pun menawarkan Umar bin Al-Khattab atau Abu Ubadah bin Al-Jarrah kepada kaum muslimin, tetapi keduanya menolak. Demikian juga kaum muslimin lainnya, di samping memang Allah tidak menghendakinya. Akhirnya, kaum muslimin membaiat Abu Bakar di sana. Selanjutnya, datanglah kaum muslimin dengan berbondong-bondong untuk membaiat beliau secara umum di atas mimbar. Setelah peristiwa itu, barulah kaum muslimin mengurus jenazah Rasulullah, lalu memandikannya tanpa membuka gamis atau baju beliau. Sahabat yang mengurus jenazah Nabi adalah paman beliau sendiri, Al-Abbas, dan anaknya yang bernama Kutham, dan Ali bin Abi Thalib. Usama bin Zaid dan Syukran, dua budak yang dibebaskan Rasulullah, turut membantu menyiramkan air. Aus bin Khawli Al-Ansari Al-Barri juga ikut membantunya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Sesudah memandikan, para sahabat tadi mengkafani jasad Nabi dengan 3 lapis kain katun sahulia, tanpa gamis dan tanpa sorban.
mereka pun mensolatkan jenazah Rasulullah secara bergantian, satu persatu, berdasarkan hadis yang menyebutkan hal itu, yakni yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Namun, wallahu a'lam tentang kesahihannya. Disebutkan pula bahwasanya Rasulullah memang memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan yang demikian itu. Asy-Syafi'i menjelaskan, mereka atau para sahabat mensolatkan jenazah beliau berkali-kali secara bergantian. Hal ini disebabkan oleh besarnya pahala salat tersebut dan karena mereka saling berlomba-lomba agar dapat mensolatkannya secara berjamaah. Al-Hakim Abu Ahmad menyebutkan, yang pertama kali mensolatkan jenazah beliau adalah Al-Abbas, paman Rasulullah. Selanjutnya diikuti oleh Bani Hashim, kemudian kaum Muhajirin, lalu kaum Ansar, dan baru setelah itu kaum muslimin lainnya. Sesudah kaum laki-laki selesai mensolatkan beliau, maka bergantian menyusul anak-anak dan kaum wanita. Rasulullah dimakamkan pada hari Selasa. Ada yang menyebutkan hari Rabu pagi di tempat beliau wafat, yakni di kamar Aisyah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Abu Bakar. Itulah riwayat mutawatir atau hadis yang diriwayatkan banyak perawi yang tidak mungkin terjadi kedustaan di dalamnya, yang sudah dimaklumi secara luas. Bahwasanya makam beliau tersebut sekarang telah masuk ke dalam bagian Masjid Nabawi di Madinah. Semoga salawat dan salam yang utama terlimpah atas Rasulullah SAW. Demikianlah kisah lanjutan tentang kisah hidup Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kekasih Allah, makhluk paling mulia di muka bumi dan penghulu segala nabi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.